Timnas Portugal akhirnya bisa terlepas dari ketergantungan Cristiano Ronaldo. Pelatih Roberto Martinez mulai beralih mengandalkan Bruno Fernandes sebagai otak serangan. Kepercayaan tersebut dibayar Bruno dengan meloloskan Portugal ke Piala Dunia 2026. Terbaru dirinya berhasil mencetak hat-trick ke gawang Armenia. Kapten Manchester United ini seolah membungkam kritik usai dianggap sebagai beban tim dan musuh CR7. Cetak gol coba merangkum kebangkitan Bruno Fernandes menjadi calon penggendong Portugal di Piala Dunia sebagai berikut. Dicaci sebagai beban timnas Portugal. Bruno Fernandes mungkin boleh disebut sebagai salah satu pemain yang paling dibenci di dunia. Sejak awal kemunculannya, Sporting CP ini banyak dihujat karena mental cengengnya. Bruno kerap memperlihatkan sikap kekanak-kanakan dengan merengek di atas lapangan. Namun dirinya sering berlagak seperti seorang pemimpin yang ingin mendominasi ruang ganti. Awalnya masalah ini cuma dirasakan oleh pendukung Manchester United saja. Namun seiring berjalannya waktu, Bruno mulai menunjukkan sikap arogannya di timnas Portugal. Pemain berjuluk El Magnifico ini kerap bertindak egois dan ogah menyuplai rekan satu timnya. Hal inilah yang kerap memicu rumor soal perpecahan ruang ganti di skuad Os Navegadores. Ditambah lagi, mulut Bruno juga sering ceplos-ceplos asal-asalan di hadapan awak media. Sebut saja momen saat timnas Portugal dilanda tren buruk jelang Euro 2024. Saat itu Bruno berkomentar pedas soal betapa buruknya kohesi timnas Portugal di bawah Roberto Martinez. Saya tidak ingin siapapun merasa puas hanya karena kami yang sudah lolos ke Piala Eropa. Semuanya belum selesai dan masih banyak yang perlu diperbaiki. Tak cuma itu, Bruno juga beberapa kali mengkritik keputusan pelatih. Pada awal 2025, Bruno sempat menyalahkan Roberto Martinez setelah dikalahkan timnas Denmark di UEFA Nations League. Menurutnya, hasil tersebut dikarenakan sang pelatih nggak mampu memahami para pemain Portugal. Saya pikir kami kekurangan agresivitas. Kami tidak memanfaatkan ruang karena bernafsu mengendalikan permainan. Kami juga tidak memanfaatkan kecepatan Pedro Neto dan Rafael Leao yang bisa duel 1-1 di depan, ujar Bruno. Rumor ketegangan dengan Cristiano Ronaldo. Karir Bruno Fernandes di timnas Portugal juga sempat diterpa rumor yang aneh. Gelandang Manchester United ini disebut pernah mengalami cekcok dengan Cristiano Ronaldo. Kabar burung ini berawal dari konflik ruang ganti saat CR7 masih berseragam setan merah. Kala itu, mega bintang Portugal ini mengeluarkan sejumlah pernyataan saat diwawancara Piers Morgan. Salah satunya kritik terhadap penggawa Manchester United yang dianggap mengkhianati klub. Orang-orang harus mendengarkan kebenaran. Ya, saya merasa dikhianati dan saya merasa beberapa orang tidak menginginkan saya di Manchester United, ucap Ronaldo. Sontak seluruh mata langsung menuduh Bruno Fernandes sebagai pengkhianat tersebut. Hal ini berdasarkan pada ex-Sampdoria ini yang kehilangan pengaruh saat kedatangan Ronaldo. Gak heran kalau stigma negatif terhadap Bruno ini juga terjadi di timnas Portugal. Apalagi kapten setan merah ini beberapa kali kedapatan gak memilih untuk mengoper ke Ronaldo. Akan tetapi kabar burung tersebut pada akhirnya langsung dibantah legenda Portugal yakni Joao Mario. Saya berada di ruang ganti pada saat itu. Saya melihat gambar itu dan itu lucu karena terkadang gambar itu bisa diartikan macam-macam. Tapi ini menjadi lelucon di antara mereka. Tak ada masalah di antara mereka. Bahkan Bruno juga memperlihatkan gestur menghormati Ronaldo untuk menepis rumor. Salah satunya terlihat saat dirinya memberikan ban kapten pada CR7 saat menjuarai UEFA Nations League. Bahkan Bruno menjadi garda terdepan untuk membela Ronaldo yang dihujat gara-gara kartu merah saat dikalahkan Irlandia. Cristiano tahu dia membuat kesalahan. Itu momen reaksi spontan yang merugikan dirinya sendiri dan tim. Kami kehilangan sosok yang bisa mencetak gol kapan saja.
Dapatkan 8 piece celana boxer murah dengan motif keren mulai dari 100 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Mendadak jadi penggendong di era Roberto Martinez. Pandangan buruk kepada Bruno Fernandes juga semakin menghilang saat Portugal berganti pelatih. Roberto Martinez menjadi sosok yang berhasil mengembalikan citra positif El Magnifico di hadapan fans. Buktinya terlihat dari pelatih asal Spanyol ini yang selalu memainkan Bruno sebagai sumber penyerangan Portugal. Belum lagi Martinez juga memberikan pujian pada kerja keras gelandang 31 tahun ini. Hal ini terlihat dari Roberto Martinez yang menyebut Bruno sebagai pemain yang selalu diidamkan oleh berbagai pelatih. Bruno Fernandes adalah pemain profesional yang sangat baik, pemain yang cerdas yang mampu beradaptasi dan memberikan banyak fleksibilitas taktis. Bruno Fernandes adalah impian bagi pelatih manapun. Ucapan Martinez ini pada akhirnya terus menjadi kenyataan bagi Portugal. Bruno selalu menjadi sosok yang membangun serangan bagi pasukan Seleção. Namun ketergantungan pada Bruno ini juga menjadi pisau bermata dua bagi Portugal. Buktinya terlihat saat pasukan merah tumbang ketika menghadapi Irlandia di kualifikasi Piala Dunia. Portugal seakan kehilangan nyawa ketika Bruno nggak bermain di laga tersebut. Padahal sebelumnya anak asuh Roberto Martinez nggak pernah sekalipun kalah dalam 5 laga terakhir. Untungnya skuad Os Navegadores mampu bangkit di laga selanjutnya kontra Armenia. Portugal berhasil mencukur negeri sejuta biara dengan skor mencolok 9-1. Kemenangan ini nggak lepas dari kembalinya Bruno Fernandes di lini tengah Portugal. Nggak tanggung-tanggung, gelandang 31 tahun ini langsung tampil ganas dengan memborong hat-trick di laga tersebut. Bahkan Bruno juga berhasil mendapatkan rating 9,8 dari VoteMob berkat penampilan gemilangnya. Padahal El Magnifico dipasang menjadi winger kanan yang bukan menjadi posisi aslinya. Peluang Bruno pimpin Portugal di Piala Dunia 2026. Kebangkitan Bruno Fernandes seakan datang di waktu yang tepat bagi timnas Portugal. Penggawa Manchester United ini diprediksi bisa menjadi calon utama kapten bagi pasukan merah ke depannya. Pasalnya Cristiano Ronaldo dianggap sudah mencapai ujung dari karir sepak bolanya. Mega bintang ini disebut akan segera pensiun dari timnas Portugal. Belum lagi makin banyak pihak yang merasa kalau Ronaldo saat ini sudah mulai nggak bisa diandalkan secara penuh. Pasalnya, Portugal memiliki sejumlah regenerasi yang memiliki kualitas cemerlang. Gak heran kalau Steve Nicol menyebut kalau Portugal nggak boleh ketergantungan dengan Ronaldo di Piala Dunia 2026. Saya mengerti apa yang dibicarakan semua orang. Dia hanya butuh satu kesempatan. Tapi kalau mau juara Piala Dunia, kita tidak boleh mengandalkan seseorang. Bahkan jika dia punya kesempatan yang lebih besar, ucap ex-Liverpool tersebut. Gak heran kalau berkurangnya pengaruh Ronaldo menjadi kesempatan bagi Bruno. Pasalnya, penggawa Manchester United ini sudah beberapa kali menjadi kapten bagi timnas Portugal. Belum lagi, Bruno juga telah menjadi kapten dari Manchester United selama beberapa musim terakhir. Hal ini dinilai bisa menjadi modal yang cukup bagi El Magnifico untuk memimpin timnas Portugal. Apalagi Bruno memang dianggap sebagai sosok yang dewasa saat menjadi kapten. Salah satu contohnya terlihat dari dirinya yang enggan dipuji dan malah memberi sorotan pada rekan-rekannya. Kuharap Anda akan lebih sedikit mendengar tentang Bruno di musim ini, tapi lebih banyak mendengar tentang United. Jika United yang dibicarakan secara positif dan itulah yang terpenting dan itulah yang kuinginkan untuk musim ini. Peluang Bruno untuk menjadi kapten Portugal bahkan dinilai semakin besar setelah didukung banyak pihak. Sebut saja seperti Paulo Futre yang menyebut kapten setan merah ini sebagai pribadi yang hebat. Bruno adalah pribadi dan pemain yang hebat. Dia adalah contoh yang baik bagi semua pemain Portugal. Dia memimpin tim dan benci kalah, dan dia bisa menentukan hasil pertandingan. Sepatu bola dari From Zero kini turun harga, kamu bisa dapatkan dengan harga 149 ribuan saja. Dapatkan bonus tas dan kaos kaki. Cek linknya di bawah ini.
Itulah ulasan kebangkitan Bruno Fernandes menjadi calon penggendong timnas Portugal di masa depan. Bagaimana pendapatmu? Akankah El Magnifico mampu membawa pasukan merah meraih Piala Dunia pertamanya? Kebangkitan Bruno Fernandes menjadi calon penggendong timnas Portugal di